Alright, welcome back to our class, and today we are going to start the first meeting of our translation for academic and non-academic purpose. So this time we are going to enter the first topic of what we are going to learn the whole semester. So the first one yang akan kita bahas hari ini adalah text and context. So the first one is going to be text and context. Previously we have learned a lot about the theories of translation. Nah, hari ini kita akan lebih banyak masuk ke dalam segi prakteknya. So, text and context in translation. What is it? Let's start our discussion. Now, what is text and context? Jadi apa itu teks dan apa itu konteks, dan nanti akan ada alasan kenapa belajar text and context in translation ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah we are going to understand why text and context, dan pemahaman terhadap dua hal ini sangat penting dalam pembelajaran, dan nanti akan ada contohnya. So kita juga akan belajar bagaimana konteks itu nanti mempengaruhi penerjemahan dari sebuah teks. Alright, so let's go to the first question. What is text and context? Text is any written or spoken material used to convey meaning. Jadi text, just like what we have here, itu formnya ada dua, ada written atau tertulis, or we have the spoken atau yang sifatnya diucapkan. So like for example, what you see here on the slide, what is text and context? Ini adalah contoh dari sebuah teks ya. Ini adalah written text, dan my voice ketika saya mengatakan misalnya I like apple atau saya suka apple, itu adalah teks juga, tapi bentuknya adalah spoken text ya. Apa gunanya? It is used to convey meaning. Kita gunakan teks itu untuk menyampaikan sebuah meaning kepada orang lain ya. That is text. So let's see, konteks apa? Context is the circumstances that form the setting for an event, statement, or idea, and in terms of which it can be fully understood and assessed. Nah, jadi konteks itu adalah circumstance yang bisa berupa setting dari sebuah kejadian, statement, atau apapun itu. Kalau dia adalah kata, teks itu adalah kata, maka konteksnya bisa jadi adalah kata-kata lain yang ada di sekeliling katanya itu, yang membuat kita bisa memahami arti dari sebuah teks. Atau teks itu adalah sebuah ujaran yang diucapkan dalam sebuah percakapan misalnya. Konteksnya, salah satu contoh konteksnya adalah apakah percakapan itu dilakukan dalam kelas ya, seperti setting itu tadi, atau di luar kelas ya. Karena konteks yang berbeda akan menghasilkan meaning atau pemahaman terhadap sebuah teks yang sama itu dengan cara yang juga berbeda. So konteks adalah apa yang kemudian memberikan meaning, yang memberikan makna yang tepat kepada teksnya itu sendiri. Okay, now the question is, what is the relation between text and context? Yeah. So context refers to the information that helps readers or interlocutors. Readers itu kalau teksnya berupa written text atau teks tertulis. Interlocutors itu adalah kalau misalnya teksnya itu adalah teks yang berupa spoken text ya. Accurately interpret the meaning of a text ya. Konteks itu merujuk kepada informasi seperti yang tadi kita bahas, atau hal apapun itu yang membuat pembaca atau pendengar itu bisa mendapatkan atau bisa memahami atau bisa menginterpretasikan sebuah teks itu dengan benar, atau bisa mendapatkan meaning yang tepat terhadap sebuah teks ya. Dan konteks sekali lagi can take many forms including background information. Jadi background information, informasi awal yang kita miliki itu juga adalah bagian dari konteks, or details about the circumstances. Details informasi yang kita punya berkaitan dengan circumstance-nya itu, lalu environment, lingkungannya, or time frame, atau waktu di mana ujaran atau teks itu dihasilkan, itu juga merupakan semuanya adalah konteks, dan itu membantu kita untuk memahami the right meaning of a text. Itu, jadi teks itu bisa difahami dengan benar ya, catatannya lah bisa difahami dengan benar atau dengan tepat kalau misalnya kita punya konteksnya. Nah, jadi sebuah teks dia mungkin punya arti, tapi artinya ini bisa tepat, bisa juga tidak tepat, karena itu akan sangat tergantung kepada konteks dari teks itu sendiri. That's it ya. Alright, so kenapa harus belajar text and context in translation? Lagi-lagi, our focus in translation adalah transferring meaning or message from one language to another. Nah, pertanyaannya adalah, if you do not know what right meaning of a text,
What is the right meaning of a text? Sorry, ketinggalan to-be-nya. What is the right meaning of a text? How can we translate it? Jadi kalau kita punya teks nih, mau kita terjemahkan, sedangkan kita sendiri tidak tahu teks itu meaningnya apa dan tidak tahu konteks dari teks itu apa, otomatis kan kita tidak tahu nih meaning yang benar atau meaning yang tepat seperti apa. Maka meaning yang tepatnya itu tidak bisa kita transfer ke bahasa yang lain, right? Kita tidak bisa translate. Alasannya adalah karena kita sendiri tidak tahu mana meaning atau message yang tepat dari teks itu. So, why we learn text and context in translation? Karena itu adalah salah satu core knowledge dalam melakukan sebuah kegiatan penerjemahan. We must understand the context so that we can get the meaning of the text. Itu kemudian kita sampaikan ke dalam bahasa sasarannya, or the target language. Okay. Nah, kita sudah bahas nih the theories. What about the example? Apakah ada contoh nyata yang bisa menggambarkan bagaimana terjemahan itu dipengaruhi oleh pemahaman terhadap teks dan konteks tadi? Contohnya adalah the word free. When I ask you, what is the meaning of free? Apa artinya free? For example, dalam bahasa Indonesia, and you check your dictionary and anything else, mungkin akan menerjemahkan itu bebas, gratis, ya semua yang berkaitan, dan akan ada banyak kata-kata yang merupakan meaning dari kata free, right? My question adalah, when you are translating kata free ini, apa yang tepat terjemahannya? Apakah gratis atau bebas atau apa? Kita tidak tahu, right? Nah, ketika kita mau menerjemahkan kata free ini sendiri, kita tidak akan tahu terjemahannya sampai kemudian kata ini, teks free ini masuk ke dalam masuk ke dalam sebuah konteks tertentu. Ini tidak bisa diterjemahkan. Why? Because we don't have the context. Now let's see, ketika dia masuk ke dalam konteks, saya yakin semuanya bisa menerjemahkan. This is the example. Here we have free food. Ada free, dia menempel pada kata food sebagai konteksnya. Dan di atasnya ada gambar makanan dan lain-lain, ya. Ada minuman juga. Itu juga menjadi konteks dari kata free-nya ini. So, when the word free itu nempel dengan kata food dan gambar yang ada di atas ini, saya yakin semuanya langsung tahu, oh free ini akan kita terjemahkan menjadi gratis. Bukan bebas, tapi gratis. Ya, free food. Jadi free di sini karena dia punya konteks, ada minuman, ada makanan dan lain-lain, lalu ada tulisan food di sini, take only what you need, ambil yang dibutuhkan saja serta sesuai kebutuhan. Maka kita tahu arti dari teks free ini adalah gratis, ya. Dan kita bisa menerjemahkan, right, dari free ini menjadi gratis karena kita sudah mengetahui konteksnya apa, sehingga kita tahu teks free itu meaningnya apa. Nah, contoh lain adalah free food is intended for those people who do not have food. Free food, jadi makanan gratis merujuk kepada makanan yang di atas ininya. Jadi arti kata free tadi dia sudah punya meaning dan kita bisa terjemahkan menjadi gratis dengan konteks yang ada seperti ini. Contoh yang lain, masih kata free, apakah artinya juga gratis? Ternyata dia punya konteks adalah ada sugar, ada natura, dan ada gambar. You know this one is a kind of drink, ya. Tapi ini konteksnya berbeda dengan konteks yang sebelumnya, sehingga dari sini kita bisa mengatakan bahwa terjemahan dari free ini bukan gratis karena dia masuk ke dalam konteks yang berbeda. Di sini ada 0 calories from sucralose and bla bla bla, sugar free, natural. Dan saya yakin dari sini kita tahu konteksnya apa dan kita bisa menerjemahkan bahwa ini kata free ini artinya adalah bebas. Bebas apa? Bebas gula. Jadi sekali lagi ketika kita ingin menerjemahkan maka kita harus memastikan bahwa konteks yang kita pahami atau yang kita lihat atau yang kita alami itu adalah konteks yang tepat untuk memahami sebuah teks itu, sehingga terjemahan kita menjadi the appropriate translation. Sugar free itu bukan gula gratis tapi bebas gula. Oke, masih ada lagi contohnya. Still dengan menggunakan kata free. Di sini ada kata all united for free Palestine. Ya, jadi yang tadi yang pertama artinya gratis, yang kedua artinya bebas gula. Nah, free di sini masih sama, teksnya adalah free, tapi di sini kita lihat ini berkaitan dengan negara Palestina, dan di sini ada kata all united for free Palestine. Dari sini kita punya konteks bahwa ini berkaitan dengan kehidupan sosial
kehidupan kebangsaan, dan itu merujuk kepada kata merdeka. Semuanya bersatu untuk memerdekakan Palestina. Ya, jadi bukan atau membebaskan Palestina, bukan menggratiskan Palestina, right? Kenapa kita bisa tahu dan kita bisa menerjemahkannya menjadi membebaskan atau memerdekakan Palestina? Karena kita punya konteksnya. So, sekali lagi, konteks itu sangat penting bagi seorang penerjemah. 3 kata free, right? 3 kata free meaningnya berbeda-beda ketika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Teksnya 1, free. Masih ada lagi, this one. Semua gamers akan tersenyum melihat ini. Free Fire Battlegrounds. Nah, untuk yang ini silahkan coba terka sendiri, everyone. Coba dipikirkan sendiri. Apakah meaningnya sama dengan yang free food tadi, atau meaningnya sama dengan free sugar atau free Palestine? Ya, kira-kira apa? Nanti we can have discussion after this ya. Tapi yang pasti kata free ini dia sudah punya konteks yang berbeda, dan konteksnya adalah game. That's it. Nah, itu adalah hubungan yang sangat erat antara text and context, dan juga bagaimana kita menerapkan itu dalam dunia penerjemahan. Okay, now let's see. Sekarang bagaimana kalau misalnya kita masuk ke dalam teks yang a bit more serious, for example. Di sini saya punya 3 terjemahan. Ya, kira-kira which one is more appropriate? Bahasa sumbernya adalah banyak responden yang memberikan jawaban, tapi data masih dinyatakan tidak valid. Ini adalah source language atau source text-nya. Terjemahan yang pertama adalah many respondents have given their responses, but the data is still not valid. Yang kedua adalah a bunch of responses have been given by the participants, but still not stated as valid. Or yang ketiga, many respondents have given responses. However, the data was still categorized as invalid. 3 terjemahan ini semuanya benar. Tapi kira-kira which one is more appropriate? Atau kalau mau, which one is the most appropriate? Mana di antara 3 ini yang rasanya paling tepat? Okay. Alright. 3 ini, sekali lagi saya bocorkan jawabannya. 3 teks ini semuanya bisa dinyatakan sebagai terjemahan yang benar. Dan yang mana yang paling tepat? 3-3-nya paling tepat. Why? Okay, kenapa? Karena ternyata 3 ini dia masuk ke dalam 3 konteks yang berbeda. Terjemahan yang pertama, many respondents have given their responses but the data is still not valid. Ini adalah yang terjemahan secara umum. Yang kedua, ini adalah terjemahan tapi dalam konteks percakapan biasa, yang casual conversation. Jadi dia boleh menggunakan a bunch of responses. A bunch ini adalah bahasa spoken, ya, bahasa yang tidak akan kita temukan dalam bahasa formal. Ya, di sini ada kata still dan segala macam, still not stated as valid. Ya. Yang ketiga, apakah ini juga appropriate? Appropriate ketika konteksnya adalah konteks teks akademik. Tahunya dari mana? Dari sini kita bisa melihat many. Ya, many respondents have given responses, titik koma, however, the data was still categorized as invalid. Bahasanya lebih formal, lebih written, bahasanya lebih ke arah bahasa tertulis, dan ini menunjukkan bahwa konteks yang paling bawah ini adalah terjemahan yang dilakukan oleh seorang penerjemah karena tahu bahwa teks ini konteksnya adalah konteks teks akademik. So the answer is which one is the most appropriate atau more appropriate? Maka semuanya adalah terjemahan yang appropriate tergantung pada konteksnya. Ya. Dan judul awal kuliah kita adalah Translation for Academic and Non-Academic Text. Itu artinya yang A dan B ini masuk ke dalam kategori non-academic text. Yang kedua adalah terjemahan yang sifatnya adalah akademik. Tahu dari mana? Bahasa yang digunakan berbeda. So, sekali lagi, which one is the most appropriate? Semuanya appropriate, tergantung kepada konteksnya. Nah, jadi sesuai atau tidaknya sebuah penerjemahan itu sangat erat kaitannya dengan konteks dari teks itu sendiri. So, that's it. This is why kita harus mengenal teks dan konteks dan bagaimana penerapannya dalam penerjemahan. Dan semua goal tadi, tujuan pembelajaran kita hari ini terangkum di sini.
Alright, so I think that's all for today. I'll see you again in the next class, in the next video, and good luck.